Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nah, mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah ini dia, Muhammad Bobi Hafiz. Dan selanjutnya adalah Fauziah Mulyana. Dan selanjutnya adalah Irsyad Kurniawan Wijanarko. Nah, pada video kali ini kami akan menyampaikan laporan hasil kegiatan magang dan observasi usaha yang telah kami lakukan di Warung Mama Karin. Nah, Warung Mama Karin ini merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan atau retail yang berlokasi di Gria Cendikia, yang mana ini di Gunung Sindur, Bogor. Nah, usaha ini dimiliki oleh Ibu Karin dan telah beroperasi sejak tahun 2009 hingga saat ini. Sebagai usaha retail, Warung Mama Karin menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti sembako, makanan, minuman, produk kebersihan rumah tangga, serta kebutuhan harian lainnya. Warung Mama Karin didirikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar secara mudah dan terjangkau. Seiring berjalannya waktu, usaha ini terus berkembang dan mampu mempertahankan eksistensinya hingga sekarang. Nah, target usaha ini adalah masyarakat sekitar lingkungan perumahan yang dibutuhkan akses cepat terhadap kebutuhan sehari-hari. Nah, keunggulannya, usaha ini terletak pada kedekatan dengan pelanggan, pelayanan yang ramah, serta ketersediaan produk yang cukup lengkap. Nah, sumber pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagang kepada konsumen. Nah, jika dilihat dari bisnis model kanvasnya, customer segmen ini dari usaha ini adalah masyarakat sekitar perumahan. Value proposition yang ditawarkan yaitu kemudahan memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau dan pelayanan yang baik. Channel yang digunakan adalah penjualan langsung di toko, dan customer relationship itu dibangun melalui pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Revenue streamnya itu berasal dari hasil penjualan barang dagang. Nah, key resource-nya itu yang dimiliki meliputi toko, persediaan barang, etalase, dan peralatan pendukung barang usaha lainnya. Key activities berupa penggadaan barang, pengelolaan stok, dan pelayanan pelanggan. Sedangkan key partners-nya itu terdiri dari pemasok atau distributor barang dagang. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara kami yang kami lakukan selama kegiatan magang, di sini kami memperoleh gambaran mengenai bagaimana usaha ini dijalankan setiap harinya. Aktivitas usaha dimulai dari pembelian stok barang dari pemasok, penyimpanan persediaan, penataan produk di rak maupun etalase, pelayanan pada pelanggan hingga proses transaksi penjualan. Pemilik usaha di sini secara rutin melakukan pengecekan stok untuk memastikan ketersediaan barang, serta juga untuk menghindari kekosongan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan nantinya. Melalui observasi ini, kami memperoleh pemahaman bagaimana mengenai pentingnya pengelolaan persediaan, pelayanan pelanggan, dan juga pengelolaan biaya dalam menjalankan usaha retail. Dan juga dalam menjalankan usahanya, di sini Warung Mama Karin juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah persaingan dengan minimarket modern yang menawarkan fasilitas lebih lengkap dan juga promosi yang lebih beragam. Tantangan selanjutnya di sini adalah resiko barang rusak ataupun kadaluarsa, yang dimana dapat menyebabkan kerugian apabila stok tidak dikelola dengan baik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, di sini pemilik usaha melakukan pengawasan stok secara rutin, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, serta menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Pelayanan ramah dan juga kedekatan dengan pelanggan menjadi salah satu strategi utama dalam mempertahankan usaha. Strategi pemasaran yang diterapkan di Warung Mama Karin ini masih didominasi oleh pemasaran secara langsung ataupun offline. Lokasi usaha yang berada di lingkungan perumahan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Selain itu, promosi dilakukan melalui rekomendasi pelanggan atau word of mouth yang terbukti cukup efektif untuk menarik pelanggan dan juga mempertahankan pelanggan lama. Berdasarkan hasil analisis kami, pemasaran dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram maupun Facebook supaya jangkauan pasar menjadi lebih luas.
Selama kegiatan magang ini, di sini kami terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas operasional usaha. Di sini kami membantu menata barang dagangan pada arah penjualan, mengamati proses pengolahan stok barang, membantu pelayanan pelanggan, serta melakukan observasi terhadap proses penjualan yang berlangsung setiap hari. Selain itu, kami juga mempelajari bagaimana pemilik usaha mengelola persediaan, menentukan kebutuhan stok barang, dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Melalui keterlibatan ini, di sini kami memperoleh pengalaman nyata mengenai pengelolaan usaha mikro dan juga tantangan yang dihadapi dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan sederhana yang sudah diterapkan pada warung Mama Karin. Berdasarkan hasil yang kita dapat selama kami magang, biaya tetap usaha warung Mama Karin itu sebesar 1.150.000 per bulannya, yang terdiri dari biaya listrik, biaya wifi, dan juga biaya penyusutan seperti penyusutan etalase ataupun kulkas minuman. Sedangkan biaya variabel dari usaha warung Mama Karin ini ada di 18.750.000 per bulannya, yang terdiri dari pembelian barang dagangan, pembelian plastik belanjaan, biaya transportasi pembelian stok, dan kerugian akibat barang rusak ataupun barang kadaluarsa. Lalu rata-rata penjualannya itu mencapai 25 juta per bulannya. Dan dari data yang kami peroleh, kami menghitung ternyata margin kontribusinya warung Mama Karin itu sebesar 6.250.000 dan margin rasionya itu sebesar 25%. Lalu dari data-data tersebut kami menghitung BEP-nya atau break even point-nya, yang mana setelah kami hitung ternyata warung Mama Karin ini menunjukkan bahwa nilai BEP-nya itu sebesar 4.600.000, yang mana berarti warung Mama Karin ini harus mencapai penjualan minimal 4.600.000 per bulannya agar warung Mama Karin tidak mengalami kerugian. Karena penjualan aktualnya itu mencapai 25 juta per bulannya, maka usahanya itu berada di atas jauh dari titik impas dan dapat menghasilkan keuntungan. Lalu keuntungan bersih yang diperoleh usaha Mama Karin itu mencapai 5.100.000 per bulannya dengan net profit marginnya itu kurang lebih 20,4%. Berdasarkan apa yang kami lakukan, ternyata proses operasional usaha warung Mama Karin ini sudah cukup baik dan sudah cukup rapih gitu. Aktivitas operasionalnya dimulai dari pengadaan barangnya, lalu penyimpanan stok barang, penataan produk, pelayanan terhadap pelanggannya, sampai transaksi penjualannya. Usaha warung Mama Karin ini tergolong cukup efisien karena dapat menghasilkan penjualan rata-rata sebesar 25 juta per bulannya dengan total biaya operasionalnya itu di 19.900.000 per bulannya. Tapi yang kita lihat, warung usaha Mama Karin ini masih ada kendala operasional berupa risiko barang rusak ataupun barang kadaluarsa. Juga pencatatan stoknya itu masih sangat sederhana dan manual. Karena itu kami membuat penggunaan sistem pencatatan stok dan keuangan yang lebih teratur dan juga kedepannya menjadi peluang perbaikan yang realistis untuk meningkatkan produktivitas usaha warung Mama Karin ini. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang,
kami memberikan 2 inovasi yang dapat mendukung pengembangan warung Mama Karin ini. Yang pertama itu adalah pembuatan QR Code yang memudahkan pelanggan mengakses informasi maupun layanan yang disediakan oleh warung secara lebih praktis. Inovasi yang kedua adalah memperbaharui daftar harga produk. Sebelumnya, daftar yang digunakan sudah banyak coretan dan terlihat kurang rapi, sehingga dapat menyulitkan pelanggan maupun pemilik usaha. Oleh karena itu, kami membuat desain daftar harga yang baru dengan tampilan yang lebih bersih, rapi, dan mudah dibaca. Selain itu, dicetak untuk digunakan di warung. Dan juga kami memberikan file digital kepada pemilik usaha sehingga daftar harga tersebut dapat diperbaharui sendiri apabila terjadi perubahan harga di kemudian hari. Melalui inovasi sederhana ini, kami berharap pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik serta pengelolaan usaha menjadi lebih efektif dan profesional. Melalui kegiatan magang kali ini, kami memperoleh banyak pengalaman dan juga pembelajaran mengenai dunia kewirausahaan secara langsung, yang mana kami memahami bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tapi juga dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola operasionalnya, keuangannya, pemasarannya, serta pelayanan kepada pelanggannya. Nah, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan kalau warung Mama Karin ini memiliki kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan usaha menghasilkan laba bersihnya itu sebesar 5.100.000 per bulannya, serta nilai BEP-nya sebesar 4.600.000 yang menunjukkan kalau tingkat penjualan usaha berada jauh di atas titik impas dengan penerapan inovasi pemanfaatan teknologi digital dan juga pengelolaan usaha yang lebih baik. Warung Mama Karin memiliki peluang untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.